selamat datang hari ini di Lady Sunday on the line pada tanggal 8 Agustus hari ini. Betul lah? Betul. 8 Agustus 2021. 8 Agustus ya. Bentar lagi kita takbiran untuk 17 Agustus. Takbiran. Masih lama ya, masih lama lagi lah. Siapkan stamina teman-teman di sini ya untuk merayakan hari kemerdekaan kita. Yang punya skill balap karung mulai dilatih dari sekarang. Apalagi perlombaan makan karung. Lomba makan karung ya. Lady Sunday on the line. Kalau misalnya kita ngomongin Lady Sunday kan biasanya ada band yang nge-jam di sini. Iya benar. Banyak star biasanya ya. Banyak star. Tapi hari ini kenapa kita berdua? Nah ini kenapa di tanggal 8 Agustus ini dibikin tema buat teman-teman di sini nih? Kenapa sih harus temanya Bapak, Ibu dan anak lelaki? Ya. Kenapa? Jadi ini adalah sebuah dedikasi saya buat almarhum Bapak dan Ibu saya. Dan kebetulan di hari Minggu ini tanggal 8 Agustus 2021 ini adalah ulang tahun ibu saya. Oh. Jadi 80 tahun yang lalu terlahir seorang perempuan hebat. Dan dia adalah emak saya. Jadi pas banget. 8 Agustus hari lahirnya emak bertepatan dengan hari Minggu dan ada Lady Sunday. Jadi saya sebagai Yana Head mensabotase Lady Sunday online. Semoga tidak keberatan. Tidak lah, tidak banget, sangat. Ini berarti hari istimewa buat Ayana banget nih ya. Ini Istimewa. sangat sensitif sekali mungkin di hari ini teh buat Ayana pribadi sih ya. Lebih ke punya cerita-cerita yang waduh. Dan ini adalah ulang tahun almarhum emak yang emaknya nggak ada baru sekarang. Tahun ini ya. Mudah-mudahan bisa khotimah. Amin ya Allah, amin. Karena 2 bulan, kurang lebih 2 bulan yang lalu kan emak meninggal. Jadi sekarang Belum terlalu lama lah, ya kan? 2 bulan itu justru tahap yang berat ya mungkin ya. Jadi gini, kalau misalkan ngomongin saya kehilangan, kalau misalkan bapak meninggal kan di tahun 2009 ya, jadi udah lumayan cukup lama. Rindunya udah beneran rindu banget gitu. Terus kalau misalkan ngomongin ibu, emak kan belum meninggal, kurang lebihnya 2 bulan yang lalu kan. Jadi kalau misalkan saya harus memposting rasa rindu saya kepada kedua orang tua saya, ke bapak dan ke ibu, mungkin story di Instagram saya bakal titik-titik kayak ini nih, kayak potong di sini kayak gini, titik-titik. Dan mungkin juga bakal 1 jam sekali saya memposting kerinduan saya. Kalau misalnya saya termasuk orang yang rindu posting, terus rindu ke orang tua saya posting. Itu tuh salah satu bentuk kayaknya Iya. Salah satu bentuk kitanya mungkin ya. Dan Cuman kalau misalkan saya pribadi kemarin ya peribahasanya mah gitulah. Kalau misalkan orang nanya sebesar apa sih rindunya Yana kepada bapak dan ibu, ya kalau misalkan karena sekarang kan anak-anak milenial kan rame nih ya, iya benar. dengan si Instagram, update dan segala macam. Dengan apapun itu ya. Mungkin saya termasuk orang yang bakal memposting kerinduan itu Dengan per 1 jam sekali. Ya. Di hari ini banget tanggal 8 Agustus apa gimana? Enggak juga sih, maksudnya dari pertama Oh, emak iya. meninggal, kalau misalnya pun saya harus Iya. terus memposting kerinduan saya, mungkin followers Instagram saya bakal muak dengan rasa rindu saya. Tapi mungkin semua orang pasti ngalamin Ngalamin. termasuk Ane juga itu dengan fase Ayana di situ Iya. sangat mengalami banget. Apalagi nih kita tuh bisa dibilang yatim piatu bener. Ya tuh, Kita tuh iya Ares juga kan pasti rindu juga. sangat rindu banget. Nah itu udah berlangsung lama di fase Anes dan Anes paling gini dulu Anes dengan fase Ayana sekarang seperti ini cara mengungkapkannya kan dengan kasih doa paling gitu ya. Betul. Dengan apapun itulah yang sebisanya kita gitu. Tapi dari Ayana nih aku melihat sosok Ayana tuh Ayana bukan cuma berdoa mungkin, tapi dengan dikasih dengan karya Ayana sendiri, dengan ngasih lagu mungkin buat
almarhum di sana teh ya barangkali nyampe gitu. Ya curhat-curhatnya lah. Mungkin kalau misalnya saya seorang pelukis, saya bakal melukis gitu. Dengan cara Apa yang saya rasakan gitu kan. Dan kebetulan juga saya diberi kelebihan sama Gusti Allah menulis dan kompos musik gitu. Jadi akhirnya saya curahkan di situ Aresto. Jadi kayak ngomongin ibu, ada hubungan. Dulu maaf Pak motong dari waktu proses Bapak juga gitu ya? Bapak juga sama. Makanya ada juga. Ada juga. Bapak juga ditulis ada pas Bapak meninggal, kesedihan saya dan kerinduan saya tuangkan di sebuah tulisan. Bentuknya tulisan. Awalnya ketika ngomongin sosok ibu, ketika ibu meninggal, rasa kehilangan dan kerinduan yang sangat kepada mereka berdua saya tuangkan juga di dalam bentuk tulisan. Jadi selalu dalam bentuk tulisan. Iya benar sih, itu tidak akan lupa sih, apalagi kita dicantumkan ke dalam tulisan, apakah itu berbentuk puisi ya iya. Apakah itu berbentuk lirik gitu, apalagi ya akhirnya kan sangat produktif sekali untuk menciptakan sebuah karya. Nah ini juga buat teman-teman mungkin ada fase juga nih Bu, dengan Kang Yana, dengan saya juga pernah mengalami hal-hal orang yang kita cintai dan sangat kehilangan gitu ya. Sangat-sangat. Itu fatal banget sih sebenarnya. Sebenarnya kita tuh tidak kumanya tidak bisa nerima sih sebenarnya, terido gitu. Aduh. Ada kebetulan kan saya satu waktu mengantarkan ke makam, saya satu mobil bareng sama Azriel, sama Erwin, sama Ade waktu itu berempat. Ketika si mobil berada di belakang ambulan, pas belakang banget. Yang saya pertama ucapkan ke Azriel pada itu karena Azriel yang bawa mobil, saya nanya, kalau misalkan kejadian ini boleh ditawar, saya pengen menawar kejadian ini. Nggak ada yang menjawab di mobil, nggak ada yang menjawab. Atau itu mah bukan, aduh ngeri Iya, kan? Andai kan saya punya kuasa untuk menawar. Betul. Saya punya kuasa untuk menawar kejadian itu kemana, dimana kan biasanya teh kalau misalkan ke Sumedang bareng sama emak gitu. Oh iya. Sekarang posisinya mandel ambulan, saya di belakang gitu. Iya, kebayang. Yang kepikiran sama saya pada saat itu adalah kejadian ini bisa ditawar nggak ya? Gitu. Ditawar atau nggak aja lah gitu lah. Tapi dia hanya manusia lah yang pasti bakal ketemu dengan ajal. Terus saya sih mau nanya ini pas di proses di belakang gitu kan, almarhum masih di depan di ambulans, di belakang. Teh yang harus tahu ayah itu kuat banget lah dengan cobaan, dengan apapun, dengan perjalanan ini teh. Bagi ayah mah harus sangat kuat sekali lah si batin dan mental semua apapun. Tapi pas di tahap almarhum meninggal, meneteskan air mata kan Pak, seperti apa gimana? Itu mah kejadian yang sangat istimewa dan luar biasa secara emosional. Sumpah ya. Sekuat-kuatnya saya maksudnya sebagai ya orang-orang pasti kan teman-teman pada ngelihat di sosoknya dia headnya seperti ini gitu. Lemah pada saat itu, udah nggak ada jago-jagonya. Mungkin saya termasuk orang yang bisa menutup yang tadi kata Anes bilang kan, bahwa saya selalu termasuk orang yang bisa menutupi apa yang terjadi di dalam hati. Iya betul, itu lagi sedih, lagi susah dan segala macamnya saya bisa menutupi itu. Gitu. Tapi dengan satu kejadian itu nggak bisa ditutupin ya. Mau dikuat-kuat tapi tetap aja dan tambah kesini tambah berasa gitu. Tambah berasa yang tiba-tiba kalau misalnya saya ada kerjaan selalu curhat sama emak gitu. Sekarang tuh udah nggak ada. Dengan kebiasaan Mas sama ayah ya. Iya. Dari pertemuan, dari ngobrol ngariung mungkin dengan ada canda tawangnya dari emak, dari. Iya. Nah itu semakin lama tuh mungkin bukan semakin jong-jong gitu ya, tapi rasa kangennya tuh semakin menjadi, benar nggak? Dengan kita merenung teh, dulu teh seperti ini dari makan, dengan cerita dengan makan dengan emak seperti gimana, itu teh. Dan saya yakin ini ya semua manusia, teman-teman yang nonton juga saya yakin
kehilangan kedua orang tuanya, itu mau bapak, itu mau ibu, pasti bakal merasakan hal yang sama gitu. Iya betul. Dan sangat beruntung sekali nih teman-teman di sini yang masih punya orang tua yang masih komplit dan masih merasakan mereka ada di saat kita menikah, punya anak, kelahiran, dan mereka menyaksikan hal-hal itu sangat istimewa sekali buat teman-teman. Sangat berharga gitu, makanya jangan disia-siakanlah orang tua kita gitu. Tuh, setuju. Setelah tidak ada, meskipun setinggi jabatan kita, sekaya apapun, tanpa orang tua kita tidak ada apa-apa. Nothing. Pembuktian buat siapa? Buat orang tua. Benar nggak? Benar. Tapi kan namanya juga hidup ya, dan kematian itu adalah salah satu hak Gusti Allah yang tidak bisa ditawar. Betul, betul. Jadi kita sebagai manusia gimana caranya bisa menyingkapi itu aja lah sebenarnya. Ya mungkin ya semoga teman-teman juga misalkan yang nonton ini bisa mengambil hikmahnya apa yang harus dilakukan ketika kehilangan seseorang gitu. Iya betul. Saya di Legi Sunday on the Line di tanggal 8 Agustus ini saya dedikasikan acara ini untuk kedua orang tua saya, itu aja lah. Betul, betul, betul. Rasa rindu saya lah terhadap mereka. Nih di antara nih bisa kasih bocoran nggak ini tentang akan bawain beberapa lagu ya, di antaranya untuk almarhum bapak, dedicate buat bapak. Bisa kasih kisi-kisi apa tuh ya, ini bocoran dari liriknya tentang apa sih ya? Kalau sama bapak kehilangan nggak apa? Kalau bapak saya tulis rasa rindu saya tentang bapak. Dan saya tulis lagu bapak itu lagu rindu judulnya. Yeah. Lagu rindu ketika Ma masih ada. Yeah. Jadi saya tulis lagu rindu itu buat bapak. Ketika bapak dan Ma sudah tidak ada, saya mau merilis lagu dan mungkin juga nanti bakal dibawakan judulnya Aku Anak Lelakimu. Aku Anak Lelakimu. Sebentar. Kan sebelum Ma tidak ada, berarti Ma sempat dengerin dong lagu yang buat almarhum bapak. Sempat kan dinyanyiin buat Ma itu Pak pas di saat Ma masih ada? Dinyanyiin di depannya mah belum pernah. Yang saya pernah nyanyikan di depan Ma adalah lagu ibu judulnya. Ada lagu ibu. Oh sempat nanti. Saya pernah bernyanyi di depan. Bernyanyi malah ya. Di depan Ma dengan lagu ibu. Jadi bilangnya band lah, kan mama punya band. Band. Saya sengaja bawa gitar ke rumah, terus Ma saya punya lagu buat Ma. Gitu. Akhirnya saya menyanyikan lagu itu di depan Ma. Dan mungkin buat sekarang saya berstatement bahwa lagu ibu yang saya tulis ini terakhir kalinya saya bawakan. Jadi buat teman-teman yang mau mengcover, buat teman-teman yang mau dibawakan secara live, mangga silahkan. Jadi saya ini untuk terakhir kalinya saya membawakan lagu ibu. Sebuah kado istimewa buat Ma mungkin itu. Tapi saya sudah tidak bisa membawakannya lagi. Betul ya, betul. Dan ini terakhir kalinya saya membawakan. Di Legi Sunday on the Line, lagu ibu ini lagu terakhir saya bawakan secara live. Itu aja. Dengerin ya, kasih tahu teman-temannya yang pengen tahu lagunya ibu dari Ayana, kasih tahu dan rekod lah bisa tahu. Ya, ini sebuah perwakilan sebenarnya mah, ungkapan perwakilan dari sebuah dari seorang anak untuk seorang ibunya. Yaitu bisa mewakili kita semua sebenarnya dengan rasa itu ya, dengan rasa yang sama mungkin ya, dengan kerinduannya, dengan rasa kehilangannya, kasih sayangnya itu. Nah, Arnesto karena ini spesial banget buat saya si Legi Sunday on the Line ini. Jadi izinkan saya membawakan lagu ibu untuk terakhir kalinya. Jadi buat kedepannya tiba-tiba ada teman-teman manggung, ya nah lagu ibu, jadi kalian mending cari aja lagu di YouTube. Iya benar. Mau sekarang Kak? Siap. Lagu apa dulu nih kita bawain Kak? Lagu ibu lah. Lagu ibu dulu. Teman-teman ya. Silakan. Siap. Aku tinggal dulu. Siap. Awas jangan ngomong itu masih nempel clip on-nya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagaikan embun pagi, kau basuh lukaku, luka aku anakmu. Bagaikan mentari, kau hadir untukku, untuk aku anakmu. Di setiap doamu, nama aku engkau sebut. Di setiap diammu, kau khawatirkan aku. Manusia yang pertama yang menyayangi aku, ku yakin itu ibu. Dan terkadang egoku tak ingin kau menua sepanjang hidupku. Di setiap doamu, nama aku engkau sebut. Di setiap diammu, kau khawatirkan aku. Di setiap doamu, nama aku engkau sebut. Di setiap diammu, kau khawatirkan aku. Ku berdoa pada Sama agar ibu bahagia selama-lamanya. Aduh, Terima kasih. aduh, berat banget lagu ini asli. The Last. Ada sampai tuh coba emosi deh, tapi boleh cerit, iya ya click on. Itulah. Itu, aduh. Jadi lagu itu pertama saya nyanyikan di depan emak, Ya. dan di ulang tahunnya emak saya nyanyikan. Ini untuk terakhir kalinya saya menyanyikan secara live. Mudah-mudahan bisa. Amin ya Allah. Terbawa suasana beneran cuma bukan maksudnya untuk berbagi untuk kesedihan buat teman-teman di sini. Cuman kita sebenarnya ngasih hari yang spesial buat Dayana di sini dengan Ya. tema tanggal 8 Agustus itu Bapak, Ibu, dan anak lelakinya. Dan saya juga ini berterima kasih banyak kepada tim si Legi Sunday Ya. yang sudah mengizinkan Legi Sunday on the Line hari ini dipakai untuk acara saya pribadi gitu dengan tema Bapak, Ibu, dan anak lelakinya. Tapi temanya tetap sih buat teman-teman di sini temanya emang tetap musiknya juga ada, dan diantaranya yang lagu-lagu yang Ayana bawain ini menyangkut tema yang tadi itu ya ayah bahwa ibu dan anak lelakinya itu. Nah ini ntar pasti lebih ini lagi cerita. Ini baru ibu ya. Ini baru bab ibu loh udah menyayat hatinya tuh kayak gimana ya gitu. Mungkin teman-teman di sini emang ya di belakang layar kita tuh ada teman-teman juga mungkin sama lah. Ya kan hatinya kalau ngobrolin bab indung ya berat banget gitu. Paling Aduh bener asli bener. Kumanya jadi serba salah gitu.
buka kumaha lah bisa karasakeun bener baku baru dapet. Nah, ntar nih kemarin kan sempat datang ya, makanya tadi ke insert nama band gitu. Itu teh emang dipanggil, apakah landian dari seorang ibu, apakah dari bapak, atau dari kakak? Awalnya itu gimana sih ya? Band teh naon sih ah? Maksudnya teh band nah, gitu teh. Band itu Kurt Cobain sebenarnya. Aslinya itu Kurt Cobain. Jadi di era zaman dulu, zaman saya masih SMP lah. Iya. SMP terus masuk ke SMA si kamar teh pinuh ku posterna Kurt Cobain. Pada tahun itu teh ya. Mau teh nu. Itu naon sih Kurt Cobain. Sanes Kurt Cobain. 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 Nah, udah we tengah teh ngelandi jadi Cobain. Jadi we nya nempel gitu lah. Itu pada tahun berapa sih? Kapan gitu? 97-an. Itu tehnya 97. Udah nempel nama bukan nama lagi aja tapi band ya. Cobain gitu. Akhirnya jadi kakak-kakak saya juga manggil saya B. Nah itu kemarin itu kejadian real pisan ya pas di saat tidak disadari gitu, pas datang kakaknya ngobrol Ales ada gitu, datang kakaknya Ayana tuh, band oh tidinya eta iya di komen itu udah real pisan ya, namanya teh band poster dengan jaman baheula lamanya iya poster teh anu dinding kan 700-an mungkin salah mah belinya di kertas kan ya iya kan 700 dan nggak pakai bingkai langsung ditempel kan ya emang musimnya gitu pada zaman 90-an gitu ya emang kamu terpinuh teh lain pemuda aslinya baheula mah abi mah poster teh sama sih di kamar gitu tapi posternya iya bisa negara gila. Jeung Nova Umbet. Ya itu jeung Jennifer Lopez. Coba kalau ada juga mau jadi pemain band. Arasel ini di depan kita banyak makanan. Wih, iya. Ada kopi juga. Ini ada kopi dari yang Breu. That Cleans. Wah, Bandung with Java Indonesia. Terima kasih banyak kopinya. Ada Arabian Kebab juga. Bang Aji Arabian Kebab, terima kasih banyak. Terus ada siapa ini? Holland Bakery lah. Wow, Holland Bakery ya. Holland Bakery ini produk baru maksudnya? Produk baru ini juga produk nih. Pie. Oh, pie. Pie-nya. Pie khas. Ini sebelum syuting saya Taiwan. pernah nyobain ini terbaik. Asli. Jadi sampai tebak-tebakan, jadi kalian untuk penggemar pie yang lain harus nyobain ini. Ini ada ini spesial diskon ya 20% loh. Nih, 20%. Nice itu. Asli, Jadi benar. terima kasih banyak juga buat Holland Bakery sudah mensupport acara dari Sunday on the Line. Enak loh. Kuenya juga ada di sini. Bang Aji Arabian Kebab juga. Ada Headwan. Nih, wis. Jadi buat teman-teman sekalian iklan. Coba ceritain dulu ini nih Headwan Headwan ini adalah salah satu produk yang digagas oleh Head Kreatif. Namanya clothingnya Headwan. Jadi sebulan ini kita bikin 10 artikel. Kita juga menjualnya tidak satuan tapi kita ada box set. Box setnya seperti kayak gini. Jadi isinya kejutan. Jadi ada stiker, ada pick gitarnya si Head Kreatif dan si Headwan. Jadi kalian bakal dapat banyak ininya giveaway-nya. Iya, stiker dan segala macamnya. Masalah harga secepatnya menyusul lah. Saya pengen beres dulu semua artikel baru kita bakal launching Headwan. Artikel yang mudah. Ini salah satunya ada Kurt Cobain, ada Danny John, ada Morrissey. Halus banget. Dan salah satunya ini ada Headwan self-title namanya. Ada 4 artikelnya. Oh, ini nih apa? Ini songlistnya si songlist Nirvana ketika tour. Poli, Breathe. Wah, ya apa ya? Wah, maca kan. Nah, itu. Terus ada 4 artikel juga, Ernesto, ada 4 artikel karikatur. Oh, karikatur. Ada 4 artikel karikatur. Udah jadi. Lagi dalam proses ya. Produksi. Mantap. Headwan. Jadi baik. check it out.
Iya iya. Bahannya Itu, enak. desainnya siapa aja sih? Ah? Yang desain secara ide sih dari head kreatif, semuanya juga yang ngerjain dari head kreatif. Timnya gitu ya. Timnya si head kreatif sampai yang si edisi musik edition. Jadi kalau misalnya ini kita bilangnya musik edition. Kalau misalkan yang head one dengan kayak gini, ini namanya self title. Subtitle. Ada lagi yang satu lagi head art, jadi Head itu karikatur. Oh, Karikatur. head Jadi art yang itu dibikin karikatur. yang lagi jalan sekarang adalah karikaturnya John Lennon, Freddie Oke. Mercury, Mick Jagger. Mick Jagger ada. Terus satu lagi itu apa ya? Kurt Cobain kan? Kurt Cobain juga ada. Itu 3 artikel itu menyusul. Rencana sih 4. 4. The best. Itu kok di belakang ada Morrissey juga ya? Iya. Sama Daniel Jones. Morrissey tangan panjang nih. Daniel John juga tangan panjang, di tangannya juga ada. Aduh. Headband. Enak. Secara bahan enak, saya juga nyaman pakai ini. Dan saya berasa keren. Emang Iklan. ayo meren. Ini buat teman-teman bisa PO loh, ntar ngikutin di Instagramnya Head Kreatif. Yes. Ada postingan-postingan dan Secepatnya. price apa, ada giveaway juga. Banyak, ntar ngikutin aja lah. Yang belum follow dong ya. Ada Instagramnya Head Kreatif Indonesia. Nice. Ya. Di situ ada Head One juga. Terus ada kelihatannya ini dulu ya untuk sementara kita ya. Si Edward nanti juga bakal ada Monkey Head. Gitu, Monkey produk. Head juga. Ini Monkey Head apa aja? Produk sepatu lah. Sepatu. Sepatunya dipublish juga. Tuh. Bentuk sepatu. Keren-keren aslina beneran. Wah, iya. Bukan dulu nggak berbeda. Balik lagi ke tema. Oke. Bapak, ibu, dan anak lelaki. Ares juga sempat merasakan hal yang sama. Kehilangan bapak dan segala macam. Yang saya rasakan adalah sekarang komplit saya sedang rindu kedua-duanya. Pasti. Lagi rindu sama bapak, lagi rindu sama ibu juga, lagi campur aduk lah. Cuman kalau misalnya bikin lagu tentang rindu ke ibu belum. Ya. Ya mungkin semoga saya dapat ilham untuk menulis lagu tentang rindu saya terhadap ibu. Iya. Barusan teh sempat ngeliat di Instagram pas live gitu, teman-teman pada request pengen lagu inilah, pengen lagu itulah, lagu dari bohong lah, kisah aku, banyak banget itu sebenarnya teman-teman yang sempat request. Apakah boleh, katanya boleh nggak nih aku request lagu ini di Lady Sunday hari ini, katanya ke Kang Yana. Nah makanya aku sampai ini sekarang. Tidak boleh. Kan yang sekarang mah lagi seandainya disabotase oleh Yana Nah kayak. itu denger kan ya. Jadi saya pengen berbagi di momen yang spesial ini, tanggal yang spesial ini, yang baru saya dibawain lagu ibu. Iya. Saya juga minta izin buat teman-teman yang ada di sini. Saya bakal membawakan lagu Rindu judulnya. Bukan ini rindu ya. Bukan. Ini rindu mah dari Ini sebenarnya lagu yang belum beres ya, Res. Oh belum beres. Karena itu jangan kemana-mana. Jadi Oke, si coba. lagunya tuh lebih ke Aku rindu dituntun Bapakku menuju tempat teduh, bermain tanpa keluh, tatapannya tak lepas dari gerakku, kemana ku berlari, Bapak selalu ikuti, memastikan ku tak berada di tempat yang rusak. Oh, aku rindu. Banget ya. Itu teh udah kata barusan belum beres katanya, belum tuntas. Belum. Masih ada proses. Ada proses selanjutnya, tapi saya merasa ketika saya bernyanyi sampai titik yang itu juga udah mewakili perasaan saya Iya, gitu. udah tersampaikan ini rindunya tuh. Kalau misalnya ada yang kayak ada yang mau disampaikan lagi pun bentuknya adalah aku rindu masih terniang
benakku ketika Bapak ingatkanku. Nak, jangan nak, jangan jauh dengan Tuhan. Aku rindu. Mewakili perasaan Ares Ogia barusan. Iya lah, bener kan gini. Kalau misalnya kita ngomongin aku rindu dituntun Bapakku menuju tempat teduh, dibawa ke tempat teduh, bermain tanpa keluh, tatapannya tak lepas dari gerakku, kemana ku berlari Bapak pasti ikuti. Jadi jauh tapi di pagi. Hanya buat apa? Hanya untuk memastikan ku tak berada di tempat yang rusak. Oh, aku rindu. Itulah Ernesto. Di Bapak sok ngambek nyari kan tadi. Ini ajaibnya Bapak macam pernah ngambekan Asli. Dari kecil pun. Iya. Bapak mah selalu tegas, bukan marah. Bapak mah tegas, humornya punya jiwa humoris, tapi seperlunya ngomongnya. Jadi kalau misalnya buat orang-orang yang baru melihat Bapak mah mesti kejam gitu. Segan gitu. Segan. Padahal ketika udah kenal sama teman-temannya, bakal jadi bercanda, bakal jadi sebenarnya mah kalau udah tahu Bapak teh iya. Sebenarnya begitu ya. Iya, humoris gitu ya tetap. Cuma untuk first look-nya modelnya emosi karena si Bapak teh. Ternyata garis dari Bapak yang ketika orang-orang segan dan takut abus ke orang Ernesto. Iya benar, oke. Jadi kan jarang-jarang orang yang pasti ada omongan-omongan yang itu tuh benar-benar bisa ada mah sombong dan segala macam yang nggak bisa padahal sebenarnya cuman karena mungkin basicnya saya orang Sunda bisa Ernesto, jadi punya punya karakter pemalu ya sih. Tapi ya cerita saya dengan Bapak tuh punya kisah seperti itu. Nah ini udah terwakilkan cerita sama story sama Bapak. Dulu punya story yang lucu nggak sih sama almarhumah gitu? Nyampe tadi makan, nyampe ada sebuah nama jadi nyampe sekarang buat keluarga. Yeah. Terus cerita yang lainnya, cerita lucu berhubungan sama emak yang bikin nyampe sekarang inget tuh. Contoh kayak si sayur gitu. Sayur. Ya, tapi pada saat iya benar, saya punya cerita emak. Kita belum tahu nih. Bapak, emak dan apa? Topeng. Si Erwin oke apalin. Jadi banyak kasus lah. Jadi kalau misalkan sayur mah itu, jadi ada momen dimana saya selalu di sekolah, mak makan lagi naon, sayur kacang, Senin tak, Selasa, ayah kene si sayur kacang itu. Terus tiba-tibanya orang saya secara masih anak kecil lah, masih SD pada saat itu, SMP, naik ke tangga, dasar sayur goblok. Jadi akhirnya, ketika saya beranjak dewasa, sayur itu teh, ya, Ben makan dulu lah, itu ada sayur goblok. Jadi bercandaan akhirnya bukan. Jadi awalnya mah kesel sebenarnya, saya artinya, ya apalah orang lagi kan suka gitunya waktu kecil deh, suka kesel si mama tinggal, gue jeung gitu kan. Jadi, sih makan dulu ya, jeung naon mah, jeung goblok gitu ya, sama juga gitu kan, ya jadi candaan. Makanya dia setiap ngeliat angin kacang nggak asing kan, jadi malah jadi bahan ketawa sendirinya ya benar. Terus ada juga itu untuk diingetin sama Erwin tuh. Jadi emang ada momen saya disunatan, Ares disunatan, diberi hadiah naon.
Bakakak lah. Bakakak. Ya. Bakakak, bebedilan, Erwin. dildo, itu tau Oh, disunatan di Grenam. Mobilan. Kokon. Saya disunatan mas kalau Pemakaran polisi. Mas Azri apa? Dikasih apa? Sepeda. Sepeda. Ji, disunat lu dikasih apa? Federal ya, sepeda. Tanya tuh udah. Ketika disunat dikasih apa sama bapak? Topeng monyet apa? Oh iya, Asli. tanya. Ada dulu kertas jalan nggak? Bukan kertas. Bukan. Karet. Oh iya Karet jadi karet. kalau bisa dipakai lebih dari 10 menit itu nggak Udah makin kesanan. Kita lebih kurang. Tapi pada saat itu teh emang luar biasa. Luar biasa tiba-tiba udah ngegiato bapak nanti bari siri. Ternyata mungkin setelah ditelaah sampai sejauh ini, mungkin bapak nggak mau melihat muka saya sedih, jadi tutupan ke topeng monyet. Daripada orang tetega nih Filosofi. nyali maksudnya, terus biusannya udah hilang, tutupannya ke topeng monyet. Ngalaman kan? Iya nanti ditutupan tuh pakai nukin nggak ya? Pakaian Kan dari manualnya kan pada zaman itu iya digunting, masih manual kan ya digunting dibebas dulu. lu akhirnya makan laser sebelum digunting bahwa pakai di sunatan pakai naon sih? Pakai hilis. Bedil angin dikasih angin. Ini bro. ini juga sebenarnya masih banyak juga Iya. poin-poin mau disampaikan. Jadi Iya. sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang mengizinkan Legi Sunday on the Line dipakai oleh saya. Iya. Bapak, ibu dan anak lelakinya. Anak lelakinya. Anak lelakinya. Iya. Terus sekarang juga izinkan saya untuk menutupi Legi Sunday on the Line Boleh. hari ini di 8 Agustus dengan lagu Aku Anak Lelaki. Anak saya terima kasih banyak. Sama-sama dong. Sehat selalu ya. Harus sehat. Silakan, Boy. hajar aja ya. Erwin. Terima kasih teman-teman ya. Ladies and on the line. See you next week.